Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu kemarin kita telah membahas terkait akuntansi murabahah. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait akuntansi murabahah lanjutan. Minggu kemarin kita menyinggung terkait akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, baik untuk pihak penjual maupun pihak pembeli. Kita juga belajar ayat jurnal yang dibuat oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Hari ini kita akan membuat kesimpulan atas materi yang telah kita bahas sebelumnya terkait dengan akuntansi untuk penjual, di mana aset murabahah diakui sebesar biaya perolehan. Masih ingat apa itu biaya perolehan? Di PSAK 102 dinyatakan bahwa biaya perolehan merupakan jumlah cash atau setara cash yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Jadi piutang murabahah ini sama dengan harga jual, tentunya harga yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Lalu harga jual dikurangi dengan harga perolehan kita akui sebagai keuntungan murabahah atau margin murabahah tangguhan. Terkait dengan denda, Dewan Fatwa DSN MUI memperbolehkan denda sebagai sanksi agar pihak nasabah itu disiplin dalam pembayaran cicilannya. Tentunya denda di sini diakui sebagai liabilitas, bukan sebagai pendapatan. Jadi nanti masuk di hutang dana kebajikan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara perbankan konvensional dan juga perbankan syariah. Kalau di perbankan konvensional, denda itu nanti akan diakui sebagai pendapatan. Sedangkan kalau di perbankan syariah, denda itu akan masuk di dana kebajikan. Lalu apa itu dana kebajikan? Dalam PSAK 101 terkait dengan penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan pada paragraf 69-73 bahwa entitas syariah itu menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan. Jadi sumber dana kebajikan itu bisa dari penerimaan infak, sedekah, wakaf, dan denda dan pendapatan non halal. Jadi denda di sini masuk sumber dana kebajikan. Lalu pendapatan halal itu apa? Bisa saja dari pejabat yang korup itu diambil hartanya, itu nanti masuk di dana kebajikan. Lalu penggunaan dana kebajikan itu untuk apa saja sih? Yang pertama biasanya untuk dana kebajikan produktif, bisa sumbangan, terus terkait dengan kepentingan umum. Jadi intinya akan masuk untuk tujuan sosial. Lalu akuntansi untuk pembeli, di mana utang murabahah itu sama dengan harga beli yang disepakati, dari harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Lalu aset yang diperoleh diakui sebagai nilai tunai aset tersebut, di mana utang murabahah itu kalau dikurangi dengan nilai aset maka diakui sebagai beban tangguhan yang akan diamortisasi. Lalu denda ini yang ada di akuntansi untuk pembeli diakui sebagai kerugian. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli, di mana kalau margin yang diperoleh antara harga jual dan harga perolehan itu kalau untuk pihak penjual diakui sebagai margin murabahah tangguhan, sedangkan untuk pihak pembeli diakui sebagai beban tangguhan murabahah. Untuk denda untuk pihak penjual nanti akan masuk di dana kebajikan di sisi liabilitas, berarti di sisi kredit, sedangkan untuk pihak pembeli akan diakui sebagai kerugian. Selanjutnya kita akan membahas terkait pengakuan pendapatan margin murabahah, di mana keuntungan diakui secara proporsional. Maka kita akan menghitung bagaimana metode proporsional. Silahkan dibuka halaman 140 di buku masing-masing. Di situ kita lihat bahwa harga perolehan sebesar 10 juta, lalu harga yang disepakati atau harga jualnya adalah 12 juta. Jadi kita peroleh marginnya 12 juta dikurangi 10 juta
margin kita sebesar 2 juta. Lalu untuk tahun angsuran itu selama 3 tahun, berarti bisa kita lihat bahwa penjualan tangguh itu lebih dari 1 tahun. Lalu angsuran dibuat selisih 2 juta ya, jadi ini tidak flat, dibuat berbeda. Untuk tahun pertama 6 juta, tahun kedua 4 juta, tahun ketiga 2 juta. Nah, kita akan menghitung bagaimana cara menghitung harga pokoknya. Untuk menghitung harga pokok, di mana angsuran kita bagi dengan total piutang, kita kalikan harga perolehan, kita peroleh 5 juta. Sedangkan untuk margin, angsuran dibagi dengan total piutang, kita kalikan dengan marginnya, total marginnya 2 juta, kita peroleh 1 juta. Untuk tahun kedua 4 juta dibagi dengan total piutang dikalikan dengan harga perolehan, lalu marginnya 4 juta dibagi dengan 12 juta, kita kalikan total marginnya 2 juta. Untuk tahun ketiga 2 juta dibagi 12 juta, kita kalikan dengan 10 juta. Untuk tahun ketiga marginnya kita peroleh 2 juta dibagi dengan total piutang, kita kali 2 juta. Sama ya di buku kalian. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh angsurannya, yaitu total piutangnya adalah 12 juta, sama berarti. Lalu untuk harga pokoknya kita peroleh 10 juta, berarti berdasar sama dengan harga perolehannya. Untuk marginnya kita jumlahkan, totalnya 2 juta, berarti sama dengan total marginnya. Selanjutnya, jika pembayaran angsuran dilakukan dengan jumlah pembayaran yang sama atau flat, maka yang pertama kita harus menghitung angsuran per bulan terlebih dahulu. Rumusnya adalah total piutang dikurangi dengan uang muka dibagi dengan jumlah bulan pesanan. Untuk total piutang adalah 12 juta, karena uang mukanya tidak ada, maka kita anggap 0, kita bagi dengan jumlah bulan pesanan. Ini adalah angsurannya 3 tahun, karena dalam 1 tahun itu adalah 12 bulan, maka kita kalikan 12 terlebih dahulu. Jadi angsuran per bulan sebesar 333.000 sekian. Yang ditanyakan angsuran per tahun, maka angsuran per bulan kita kalikan 12 dulu. Jadi kita peroleh angsuran per tahun sebesar 4 juta. Kita masukkan ke sini, karena angsurannya flat maka sama, yaitu 4 juta. Lalu kita menghitung persentase keuntungan. Rumusnya adalah total margin dibagi dengan total piutang neto. Total marginnya adalah 2 juta, kita bagi dengan total piutang neto adalah 12 juta. Jadi 2 juta kita bagi 12 juta, kita peroleh 0,16667. Lalu kita menghitung margin per tahun. Rumusnya adalah persentase keuntungan kita kalikan angsuran per tahun. Jadi kita peroleh 0,1 sekian, kita kalikan dengan 4 juta, karena angsurannya per tahun sebesar 4 juta. Jadi margin per tahun sebesar 666 sekian. Kita masukkan ke sini. Lalu kita akan menghitung pokok per tahun atau harga pokoknya. Rumusnya adalah angsuran per tahun kita kurangi margin per tahun. Tadi angsuran per tahun adalah 4 juta, kita kurangi dengan 667. Kita peroleh 3.333 sekian. Kita masukkan ke sini. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh 12 juta. Untuk harga pokoknya kita peroleh 10 juta, sama ya. Untuk marginnya harusnya 2 juta. Maaf. Ya, berarti sama. Begitulah cara menghitung metode proporsional.
Selanjutnya kita masuk kasus 1 untuk transaksi tunai, yaitu transaksi murabahah tunai bersifat pesanan mengikat. Pada tanggal 1 Januari 2018, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjual membeli dari pihak lain, tentunya dari supplier atau pemasok atau produsen yang akan dijual kembali kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100.000, berarti harga perolehannya adalah 100.000 dan akan diserahkan pada tanggal 1 Juni 2018. Jadi jurnalnya adalah aset murabahah di sisi debit, kreditnya adalah cash. Yang bertambah itu aset murabahah sebesar harga perolehan yaitu 100.000, dan karena dia membayar secara tunai maka cash berada di sisi kredit. Jadi sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18. Kita masuk ke soal tanggal 1 Maret 2018, jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli, maka diakui sebagai beban penurunan nilai dan mengurangi nilai aset. Bisa dicek di paragraf 19A poin II. Berarti debitnya adalah beban penurunan nilai, kreditnya adalah aset murabahah karena mengurangi nilai aset murabahah. Jadi nominalnya adalah 5.000. Lalu pada tanggal 1 Juni 2018, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 115. Jadi penjual memperoleh cash sebesar 115. Tadi aset murabahahnya karena berkurang sebesar 5.000, jadi 100.000 harga perolehannya kita kurangi 5.000, jadi kita tinggal 95.000. Maka untuk pendapatan margin murabahah kita peroleh 20.000. Untuk pihak pembeli, jurnalnya adalah karena sesuai akad dia sudah diserahkan barangnya, berarti asetnya bertambah, cashnya berkurang karena dia harus mengeluarkan secara tunai sebesar 115.000. Kita masuk untuk transaksi murabahah tunai pesanan tidak mengikat. Untuk transaksi tanggal 1, penjual memperoleh aset murabahah dengan harga beli sebesar 100.000, berarti sama jurnalnya, yaitu aset murabahah debit, kreditnya adalah cash karena tunai. Untuk 1 Maret 2018 terjadi penurunan nilai sebelum barang diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000. Ingat, ini untuk pesanan tidak mengikat. Jadi jika nilai bersih itu lebih kecil daripada biaya yang harus dikeluarkan, maka diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Jadi jurnalnya adalah kerugian penurunan nilai di sisi debit, kreditnya adalah aset murabahah, berarti mengurangi nilai aset murabahah. Lalu transaksi 1 Juni 2018, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan harga 115, berarti pembeli menerima cash sebesar 115. Tadi aset murabahahnya terjadi kerugian penurunan nilai sebesar 5.000, berarti harga perolehan dikurangi dengan kerugiannya adalah 5.000, 100.000 dikurangi 95, 100.000 kita kurangi 5.000, berarti tinggal 95.000, berarti pendapatan margin murabahah kita sebesar 20.000. Untuk yang soal tanggal 1 Maret 2018 ini silahkan dicek sesuai dengan yang ada di PSAK 102 paragraf 19B. Oke, untuk yang transaksi ketiga ini berarti karena menyerahkan barang kepada pembeli, berarti debitnya aset, kreditnya adalah cash karena dia membayar secara tunai, yaitu sebesar 115.000. Nah, kita akan membahas terkait dengan diskon murabahah. Apabila diskon diberikan oleh pihak ketiga setelah akad ditandatangani oleh pihak pembeli dan penjual sebesar 5.000 dan biaya pengembalian diskon sebesar 1.000, pada saat menerima diskon dari pihak ketiga, jika merupakan hak pembeli saat menerima diskon, maka debitnya itu cash, kreditnya itu utang pada pembeli. Silahkan dicek di paragraf 20 di PSAK 102. Yang kedua, saat diskon dibayarkan kepada pembeli, maka ini yang awalnya tadi utang, berarti karena kita sudah membayarkan diskon kepada pembeli karena merupakan hak pembeli, maka utang kita berkurang di sisi debit dan cash kita
berkurang di sisi kredit karena kita membayarkan secara tunai sebesar 4.000. Karena diskon dibayarkan kepada pihak pembeli, maka pihak pembeli memperoleh cash sebesar 4.000 dan asetnya di sisi kredit sebesar 4.000. Jadi asetnya berkurang 4.000. Lalu untuk yang ini bisa dicek di paragraf 21 poin A. Untuk selanjutnya, saat diskon tidak dapat dibayarkan kepada pembeli karena pembeli tidak terjangkau atau tidak diketahui secara pasti keberadaannya, berarti debitnya adalah dana kebajikan cash, kreditnya adalah dana kebajikan denda. Bisa dicek di paragraf 21 poin B untuk ketentuannya. Selanjutnya, jika merupakan hak penjual, maka saat diskon diterima dan diperjanjikan dalam akad, berarti cashnya bertambah dan diakui sebagai pendapatan margin murabahah. Silahkan dicek di paragraf 20 poin C. Jadi kalau diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan margin murabahah, sedangkan kalau tidak diperjanjikan dalam akad itu diakui sebagai pendapatan operasional lain. Bisa dicek di paragraf 20 poin D. Kita masuk kasus 2. Untuk transaksi non tunai tidak menggunakan akun penjualan dan HPP ketika barang diserahkan atau biasa digunakan dalam lembaga keuangan. Jadi tanggal 1 Januari melakukan akad murabahah pesanan mengikat, penjual membeli persediaan dari pihak produsen dengan harga 200.000, berarti harga perolehan sebesar 200.000 dan akan dibayarkan dalam 2 kali angsuran, berarti secara nyicil ya, karena 2 kali angsuran berarti aset murabahah kita bertambah di sisi debit dan utang kita bertambah di sisi kredit karena kita membayar secara cicilan atau tangguh. Untuk tanggal 1 Juni, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli, jadi penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 250.000, berarti harga yang disepakati adalah 250.000 dan dari nilai asetnya 200.000 dengan 2 kali angsuran, berarti harga perolehannya tadi 200, terus harga yang disepakati 250, berarti margin murabahah tangguhan kita sebesar 50.000 karena dibayar secara 2 kali angsuran, maka 250.000 dibagi 2 kita peroleh 125, jadi per angsuran nanti membayar 125.000. Untuk jurnal penjual, maka piutang murabahah kita bertambah sebesar 250, jadi total piutang murabahah kita 250, lalu 50.000 nya tadi diakui sebagai margin murabahah tangguhan dan kreditnya adalah aset murabahah, aset kita berkurang sebesar 200.000 karena kita serahkan kepada pihak pembeli. Untuk pihak pembeli, karena sudah diserahkan asetnya, maka asetnya bertambah sebesar 200.000, lalu 50.000 nya diakui sebagai beban murabahah tangguhan dan sisi kreditnya adalah utang murabahah bertambah sebesar 250.000. Jadi utangnya sebesar 250.000 sedangkan piutang kita totalnya sebesar 250.000. Kita masuk transaksi 1 Juni 2020, pembayaran sebesar 125.000 karena tadi totalnya adalah 250 dibagi 2 karena mintanya adalah 2 kali angsuran ya. Berarti kita cashnya menerima 125.000, lalu margin murabahah tangguhan kita juga kita terima 25.000 waktu tanggal 1 Juni ya, angsuran pertama. Terus piutang murabahah kita berkurang 125.000 karena sudah dibayarkan. Lalu kreditnya lagi adalah pendapatan margin murabahah. Jadi pendapatan margin murabahah kita bertambah sebesar 25.000. Jadi pendapatan margin murabahah ini akan masuk di laporan laba rugi. Lalu untuk pihak pembeli, jurnalnya adalah utang murabahah di sisi debit berarti berkurang sebesar 125.000 karena dibayarkan secara tunai, sudah dibayarkan utangnya tadi, jadi berkurang utangnya. Lalu berarti cashnya berada di sisi kredit. Lalu beban murabahah kita adalah sebesar 25.000 dan beban murabahah tangguhan kita sisi kredit sebesar 25.000. Jadi yang masuk di beban murabahah ini nanti akan masuk di laporan laba rugi.
Selanjutnya untuk tanggal 1 Juni 2021 pembayaran sebesar 125.000, berarti cashnya yang kita terima sebesar 125, margin murabahah tangguhan kita sebesar 25.000, lalu sisi kredit piutang murabahah kita sebesar 125.000, dan pendapatan margin murabahah kita bertambah sebesar 25.000. Ingat, apabila margin murabahah tangguhan merupakan akun kontra dari piutang murabahah, jika margin murabahah tangguhan berada di sisi debit, maka piutang murabahah akan berada di sisi kredit. Lalu untuk pihak pembeli, berarti jurnalnya debitnya adalah utang murabahah karena berkurang utangnya sudah dibayarkan, lalu debitnya lagi adalah beban murabahah. Lalu kreditnya adalah beban murabahah tangguhan dan cash sebesar 125.000. Kita masuk kasus 3 yang terakhir, yaitu terkait dengan penyelesaian utang piutang murabahah bermasalah, yaitu restrukturisasi utang piutang. Restrukturisasi itu terkait dengan piutang yang tertagih ya, mungkin karena nasabahnya pilot, apa karena efek era pandemi seperti sekarang ini. Jadi untuk transaksi pada tanggal 13 Mei, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah dengan harga perolehan sebesar 1 juta. Berarti aset murabahah di sisi debit, kreditnya cash atau utang. Jadi tergantung kita membayarnya secara tunai atau secara tangguh sebesar 1 juta. Lalu penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 1.250.000 secara non tunai dan dibayarkan selama 10 kali angsuran. Berarti bisa kita lihat bahwa aset murabahah kita itu adalah 1 juta, lalu harga yang disepakati sebesar 1.250.000, maka margin kita sebesar 250. Karena dibayar secara tangguh, maka total piutang dibagi dengan 10 periode. Jadi per periode nanti angsurannya adalah 125.000. Berarti piutang murabahah total kita 1.250.000, margin kita 250.000, aset murabahah kita berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta. Karena diserahkan kepada pihak pembeli, maka asetnya bertambah 1 juta, lalu beban murabahah tangguhan bertambah 250.000 dan utang murabahah bertambah sebesar 1.250.000. Lalu jurnal setiap pembayaran angsuran, berarti kan tadi di 1.250.000 total piutangnya dibagi dengan 10 kali ya angsuran, berarti tiap angsuran membayar 125.000. Berarti cash kita bertambah 125.000 saat kita menerima angsuran berada di sisi debit sebesar 25.000. Otomatis berarti karena akun kontra dengan piutang murabahah, berarti piutang murabahah berada di sisi kredit sebesar 125.000 dan pendapatan margin murabahah kita di sisi kredit bertambah sebesar 25.000. Untuk jurnal pembeli, maka utang murabahah berkurang sebesar 125.000, beban murabahah bertambah sebesar 25.000 dan beban murabahah tangguhan berkurang sebesar 25.000 dan cash berkurang sebesar 125.000 karena kita sudah membayarkan angsuran kita. Lalu sampai pada angsuran kelima, pembeli dapat membayar angsuran dengan baik. Pada angsuran berikutnya, pembeli mengalami penurunan kemampuan. Nah ini makanya dilakukan restrukturisasi. Posisi terakhir dari akun terkait dengan utang piutang murabahah adalah berarti piutangnya tadi kan tinggal kan 125.000 dikali 5 karena sampai angsuran kelima dia masih bisa bayar ya, berarti 125 kali 5 kita boleh 625.000, terus kita kurangi dengan margin murabahah tangguhan kita dari 25.000 kita kalikan 5 sampai angsuran kelima, berarti kita peroleh 125.000, berarti piutang neto kita tinggal 500.000. Untuk pihak pembeli, utang murabahahnya 625.000 dikurangi dengan beban murabahah tangguhan sebesar 125.000, berarti tinggal 500.000.
Nah, kita masuk, jika restrukturisasi utang piutang murabahah bermasalah dalam bentuk pemberian potongan tagihan murabahah, maka apabila penjual memberi potongan tagihan sebesar 25.000 sehingga saldo piutang tadi kan 625, terus dikurangi potongan tagihan sebesar 75.000, berarti tinggal 550.000. Berarti margin karena potongan tagihan itu mengurangi margin murabah tangguhan, maka di sisi debit adalah margin murabah tangguhan dan sisi kreditnya mengurangi piutang murabahah kita. Berarti piutang murabahah kita berkurang sebesar 75.000. Sedangkan untuk pihak pembeli berarti utang murabahahnya berkurang sebesar 75.000 dan beban murabahah tangguhan berkurang sebesar 75.000. Lalu angsuran ke-6 dan seterusnya berarti 550 dari karena sudah diberikan potongan tadi dibagi dengan 5, kan tadi angsurannya kan 10 kali, berarti 6 dan seterusnya berarti masih kurang 5 ya, berarti 550 kita bagi 5, maka angsurannya tinggal per periode bayar 110.000, berarti cash kita bertambah 110.000, margin murabah kita karena menerima angsuran berada di sisi debit, lalu otomatis piutang murabah kita berada di sisi kredit karena akun kontra sebesar 110.000 dan pendapatan margin murabah kita sebesar 10.000. Untuk zona pembeli, maka utang murabahah berkurang 110.000 dan beban murabahah 10.000 dan beban murabah sebesar 10.000 dan cash berkurang sebesar 110.000 di sisi kredit. Lalu apabila penjual memberi potongan tagihan sebesar 175, masih dipotong lagi ya, tadi kan masih 625.000 ya di sisi ini, terus dikasih potongan sebesar 175. Jadi yang soal kasus ini dikasih potongan 75.000, untuk kasus yang ini dikasih potongan 175.000. Jadi 625.000 dari angsuran 1 sampai 5 dikurangi dengan potongan tagihan sebesar 175, berarti tinggal 450.000. Maka margin murabah tangguhan kita sebesar 125.000, kerugian restrukturisasi kita sebesar 50.000 dan piutang murabahah kita berkurang sebesar 175.000. Sedangkan untuk utang murabahahnya untuk pihak pembeli berkurang 170.000, maka untuk beban murabahah tangguhan di sisi kredit sebesar 125.000 dan keuntungan restrukturisasi sebesar 50.000 di sisi kredit. Jadi pihak pembeli untung dari restrukturisasi ini. Lalu angsuran ke-6 dan seterusnya kita peroleh, tadi sudah dikasih potongan 175, 440.000, berarti cash kita bertambah 90.000 dan piutang murabah kita berkurang 90.000. Sedangkan untuk pihak pembeli utang murabahnya berkurang 90 dan cashnya berkurang sebesar 90.000. Lalu, jika restrukturisasi utang piutang murabah bermasalah dalam bentuk penjadwalan kembali tagihan murabahah, maka apabila penjual memberi perpanjangan waktu, ngasih temponya diperpanjang ya, karena terkait dengan kesulitan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli atau nasabah, maka di mana seharusnya debitur itu dapat melunasi 5 angsuran lagi, kan angsuran 1 sampai 5 tuh dia bisa bayar, tapi 6 sampai 10 dia sudah mulai macet. Maka menjadi 10 angsuran untuk saldo utang atau piutang yang ada, maka seharusnya besarnya angsuran menjadi lebih kecil, yaitu sebesar 62.500 diperoleh dari 625.000
625.000 dibagi dengan 10 kali angsuran ya. Berarti jurnal yang dibuat oleh penjual, maka cashnya bertambah sisi debit sebesar 62.500, margin murabah tangguhannya 12.500, piutangnya berkurang 62.500, dan pendapatan margin murabah bertambah sebesar 12.500. Untuk jurnal pembeli berarti utang murabah berkurang 62.500 dan beban murabahnya 12.500 dan beban murabah tangguhannya adalah 12.500 dan cashnya berkurang sebesar 62.500. Dari ketiga kasus yang sudah kita bahas bersama, semoga kalian menjadi semakin paham terkait dengan akuntansi akad murabahah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait akuntansi ijarah. Saya tutup perkuliahan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.